Masak ya. Ini baru kita masuk ini, jadi si pejantannya baru dikawin dengan 4 ekor aja nih, karena memang betina yang sudah waktunya untuk dikawin langsung kita kawinkan aja. Cuman masak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk di hari Minggu. Yang kemarin video sebelumnya itu udah kita bahas ya tentang domba-domba yang dipindahkan dari bawah. Nah, ini hari besoknya nih. Hari besoknya itu malah lebih cepat daripada yang kita duga. Jadi tidak ada cempek yang berisik malah ya. Jadi kemungkinan semua si cepeknya itu udah sama indukannya gitu. Jadi si cepek-cepeknya udah tahu indukannya di mana. Gitu kan, udah ketemu lah, udah nyusul lagi normal. Nah, sekarang di hari berikutnya ya, di hari Minggu, jadi kita bisa lihat nih si cepet-cepetnya ini udah terbiasa dengan hijauan. Jadi ini udah usia 2 bulan. Memang kalau dari segi lambung memang belum begitu bentuk sempurna ya, tapi dari menginjak usia 2 bulan ke atas itu di sini udah terbiasa dengan rumput. Malah kebanyakan di petani-petani itu kan dari usia 1 bulan pun dia udah banyak makan rumput gitu. Yang sebenarnya itu lebih banyak dibutuhkan tuh bukan serat ya, malah lemak dan protein gitu. Nah, di sini memang di Ryan Farm itu banyak menggunakan dedaunan gitu untuk di ember-embernya yang di luar ini nih. Nah, ini baru kita masuk ini, jadi si pejantannya baru dikawin dengan 4 ekor aja nih, karena memang betina yang sudah waktunya untuk dikawin langsung kita kawinkan aja. Cuman pejantannya baru bisa mengawinkan 4 ekor aja gitu, yang udah siap untuk dikawin gitu. Padahal biasanya itu kita mengawinkan itu satu pejantan itu sampai 18 ekor. Kenapa 18 ekor? Karena kita menyesuaikan dengan luas dari si kandang koloni ini. Jadi kandang koloni ini kan 3x6. Nah, kita menyesuaikan aja ke 3x6 kan 18. Jadi kita menghitungnya itu satu ekor itu 1 meter persegi gitu. Meskipun literatur itu menyarankan 1,5 sampai 1,75 ya. Tapi di sini kita ambil cukup 1 meter aja gitu untuk kawin koloni. Nah, ini yang kita lihat nih.
Ini sebenarnya berantakan banget, tapi nanti juga habis sih ini. Yang di jalan-jalan ini habis sama anak-anakannya ya. Nah ini sengaja nih saya bebaskan untuk si cepet-cepet ya. Jadi banyak cepet-cepet yang keluar itu sengaja. Dia biar gak kalah makan sama indukannya. Jadi indukannya kan udah habis nih. Indukannya sudah habis sama mereka ya, si tempat makannya ini. Tempat makannya itu udah habis sama indukan mereka sendiri. Nah akhirnya kita jebol aja satu pintu. Jadi si cempe-cempe itu bisa keluar untuk makan gitu. Gitu. Tapi tetap teman-teman ya, sobat ternak, sepeternak, itu kalian tetap harus mengontrol ya, jangan sampai ada daun-daun atau rumput-rumput yang masih muda, yang tinggi asam oksalatnya minimal. Si domba-domba kecil ini, si cepet-cepet ini dia nggak ada kasus kematian gitu. Apalagi yang kayak odot yang masih muda gitu kan. Kalau biasanya kan kalau lagi musim hujan itu si odot tuh jadi nggak kelihatan nih udah tinggi, tapi kan itu benar-benar masih muda. Beda sama odot yang tumbuhnya itu di pas musim kemarau gitu ya, masih kekurangan air gitu. Nah ini padahal baru kemarin kita pindahin ya, cuman ya alhamdulillah sih udah nggak banyak yang berisik gitu. Nah memang enaknya koloni gini, jadi ketika makan itu dia benar-benar ngejar waktu untuk makan gitu. Nih kalau teman-teman nih kayak gini juga harus dicek nih kenapa dia bisa diem nih, dicek nih. Jadi kalau lagi makan itu memang harus dicek kenapa. Takutnya kalau misalnya sekarang nggak makan terus malamnya nggak makan, nah tanda tanya apakah memang panas dalam atau memang ada sesuatu dari si indukannya itu sendiri. Nah memang nih kalau ini dia baru dimasukin koloni ya. Kalau jantan dimasukin koloni pasti kayak gini nih, ngos-ngosan. Jadi dia peduli amat mau makan, yang penting kawin. Biasanya nanti di hari kedua, dari ketiga atau seminggu badannya turun, tapi nanti nggak turun banget, pasti makan lagi gitu. Jadi sekarang karena euforianya ketemu banyak betina, biasanya langsung kawin. Jadi fokusnya kawin. Gitu. Jadi ini pen khusus untuk domba Garut. Terus yang sebelah sana juga itu khusus untuk domba Garut. Semuanya nanti jadi domba Garut. Nah ini kan kita tahu ya, ini kan baru dipindahin nih. Nah udah gitu si usia laktasinya kan 2 bulan ya, baru 2 bulan lebih lah laktasinya. Nah nanti kita masukkan itu biasanya kalau Garut itu saya di pas masuk ke usia laktasi 3 bulan. Jadi masukin aja dulu gitu biasanya. Terus kalau untuk lepas sapinya ya biasanya dilihat dari anaknya. Kalau anaknya masih kecil biasanya nggak kita lepas sapi gitu, biasanya sampai 4 bulan. Beda sama dengan Roosdorper ya. Kalau Roosdorper itu usia 3 bulan pun sudah kita lepas sapi biasanya gitu. Beda kalau sama Garut ya boleh sih 3 bulan pun langsung dipisah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti saat masuk ke laktasi ketiga ya, bulan ketiga. Udah 3 bulan maksudnya. Nanti kita masukkan jantan ke sini. Nanti kita hitung dulu ya. Mudah-mudahan lebih dari 18 sih, tapi kayaknya enggak cukup kayaknya. Nanti setelah laktasi 3 bulan nanti kita langsung masukkan jantan ke sini, pejantan ke sini. Kalau ini yang baru dimasukin nih, baru banget. Tadi baru dimasukin. Kelihatan banget capeknya nih, lihat nih. Karena memang belum terbiasa untuk dikawin koloni. Kalau nanti banyak yang bilang, wah nanti kalau misalnya pejantan dikolonikan domba Garut itu habis badannya, ya habis, pasti habis. Dorper pun seperti itu, semuanya pun kalau dikolonikan ya pasti habis.
Namun bagaimana kita treatment pejantan itu sendiri gitu? Apakah seminggu sekali dikasih apa dikeluarkan terus dikasih pakan yang bagus, protein yang bagus atau bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau di koloni bisa juga. Misal pagi dimasukkan sampai sore nih, terus sorenya diangkat. Atau enggak sebaliknya. Jadi dia masukkan ke koloni itu hanya sore saja, sore sampai pagi. Pagi dia pindahkan lagi ke kandangnya tersendiri ya, ruang sendiri boleh. Asalkan ABK-nya mau ngerjain aja sih. Cari yang paling efektif dan paling efisien aja. Kalau di sini kita pejantan itu kita masukkan aja sampai dia beres untuk kawin koloni 2 sampai 3 bulan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang ini memang udah 2 minggu sampai 3 mingguan kalau nggak salah ya. 3 minggu kalau nggak salah, ini baru 3 minggu kawin koloni, namun dia sudah terbiasa dengan ritme koloni gitu. Biasanya kan dia kan makan di rohangnya, dikasih makan sendiri satu tempat. Nah kalau di sini kan koloni, awal-awal sama dia ketika kawin itu, ketika makan siang dia itu fokus kawin aja nggak makan. Nah kalau sekarang memang udah terbiasa gitu, jadi badannya nggak terlalu habis. Meskipun dari badan sebelumnya juga ya ada agak sedikit berkurang ya, ada pengurangan. Tuh. Bagusnya itu kalian itu teman-teman itu ya buat pakan untuk cempe ya, pre-starter crib feed itu lebih bagus gitu. Namun di sini saya nggak pakai crib feed gitu karena memang long feeding ya, nggak cepat untuk buat pengemukan. Tidak, speknya memang untuk lepas sapi ya, lepas sapi aja long feeding. Beda sama kalau kita memang anakannya itu dicetak untuk pedaging ya, pengemukan dan 3 bulan udah disembelih gitu ya. Nah itu bagusnya sih dari awal itu memang dari 2 minggu itu udah dilatih crib feed lah. Jadi 2 bulan itu badannya udah besar gitu. Kita pun pernah usia 3 bulan itu cross-crossan gini, HF5 gini dapat di atas 25. Itu cuman kalau buat long feeding buat kurban buat apa? Gitu. Jadi kembali ke SOP awal ya, untuk breeding itu harus masuk biaya produksinya se-efektif mungkin. Saya bilang tidak semurah mungkin ya, kalau murah pun bisa, tapi ya hasilnya kurang bagus. Maksimal bisa, tapi untuk apa dulu? Jadi peruntukannya untuk apa dulu? Kira gitu. Itu aja paling vlogging hari ini ya, vlogging di video ini mengenai pasca pindahnya anak-anakan cepet dari bawah ke atas. Alhamdulillah semuanya nggak ada masalah. Kita cek cempenya aktif pada makan semua. Yang penting itu tadi teman-teman ketika kasih makan itu perhatikan semua apakah makan apa enggak. Itu harus diperhatikan sebetulnya. Karena kalau cempe udah nggak makan, nggak aktif, ya itu pasti ada sesuatu dari si cempe itu sendiri. Gitu. Lucu aja sih. Kadang berisik tapi kadang lagi pengen makan. Teman-teman ya. Nih. Itu aja update di video kali ini. Nanti kita bahas lagi hal-hal di kandang Ryan Farm ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman di komen kita diskusi bareng-bareng mengenai breeding ini. Mudah-mudahan banyak banyak tema-tema yang kita bahas gitu. Karena saya pun juga nunggu dari teman-teman nih, kira-kira mau yang dibahas itu apa aja gitu. Terus lagi menunggu ya bisa dari input dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe terutama ya. Di like juga, di komen, dan jangan lupa di share ke sosial media agar semua teman-teman ini sama-sama kita semangat untuk beternak ya.
Saya Kang Ipul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.